Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Saya Nabila Zahra. Seperti biasa, saya akan menjelaskan satu materi logika matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika predikat. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Check it out. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, apa sih logika predikat itu? Jadi, logika predikat adalah cabang logika yang memperluas logika proposisional dengan kemampuan untuk membicarakan objek dan hubungan di dalam suatu domain tertentu menggunakan predikat dan kuantor. Ada 3 komponen dari logika predikat, yaitu yang pertama ada objek, seperti Jule, mahasiswa, botol, dan lain-lain. Yang kedua ada predikat, menggambarkan karakteristik dari objek seperti pintar, menyayangi, kotak, dan lain-lain. Yang ketiga ada kuantor, yaitu menggambarkan kuantitas dari objek. Nah, kuantor ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kuantor universal, yang bentuknya A terbalik, yang ditunjukkan dengan kata semua, untuk setiap, dan lain-lain. Contohnya semua mahasiswa pintar. Jadi pintar di sini sebagai predikat, mahasiswa sebagai objek, dan semua sebagai kuantor universal. Yang kedua ada kuantor eksistensial yang ditunjukkan dengan yang logonya tulisannya itu E terbalik, yang ditunjukkan dengan kata ada, terdapat, beberapa, dan lain-lain. Contohnya beberapa botol penuh. Penuh di sini sebagai predikat, botol sebagai objek, dan beberapa ini sebagai kuantor eksistensial. Nah, selanjutnya ada simbolisasi pada logika predikat. Yang pertama, predikat dilambangkan dengan huruf besar. Yang kedua, objek dilambangkan dengan huruf kecil, lalu mengikuti predikat. Dan yang ketiga, jika ada kuantor, maka kuantor ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh objek dan proposisi predikat. Seperti yang tadi saya jelaskan, semua mahasiswa pintar. Kan yang pertama itu semua, itu kan kuantor. Baru mahasiswa objek, baru setelah itu pintar, itu predikat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada perlambangan dan maknanya. Yang pertama ada proposisi Bella berkulit cerah, dilambangkan dengan C huruf besar, B huruf kecil, di mana C lambang untuk berkulit cerah, yaitu predikat, dan B melambangkan Bella ini, si objek. Selanjutnya ada nasa. Selanjutnya yang kedua ini agak membingungkan, tapi tadi kan saya sudah jelaskan, kalau misalnya A terbalik itu merupakan simbol dari kuantor universal, yang berarti semua. Jadi di sini A terbalik ini artinya semua. Semua. Lalu ada huruf P. Nah, huruf P ini melambangkan pria sebagai objek. Jadi, semua pria, lanjut M. M ini melambangkan menyukai, yaitu predikatnya. Jadi, semua pria menyukai. Lalu, W melambangkan si wanita. Jadi, semua pria menyukai wanita. Dimana semuanya ini kuantor universal. Pria ini objek, menyukai predikat, dan wanita objek. Nah, selanjutnya ada aturan inferensi, di mana ada 4 aturan, yaitu penghususan universal atau KU, perumuman universal atau UU, penghususan eksistensial atau KE, dan perumuman eksistensial atau UE. Di sini ada juga premis dan konklusinya. Kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan di bawahnya. Kuantor eksistensial memiliki tingkatan yang lebih rendah dari kuantor universal, sehingga dalam suatu argumen yang memuat kedua kuantor, konklusinya haruslah dalam bentuk kuantor eksistensial. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama, di mana kalimatnya semua kucing adalah hewan, Ruby adalah kucing, kesimpulannya Ruby adalah hewan. Simbolisasinya KXX itu kucing, HXX hewan, dan kita menggunakan konstanta R, yaitu Ruby. Selanjutnya kita ubah ke premis, di mana yang karena tadi di kalimatnya saya menggunakan kata semua, berarti ini kuantor universal dan menggunakan A terbalik. Jadi semua kucing adalah hewan. Kenapa kita menggunakan simbol implikasi? Karena di logika predikat ini juga bisa berarti adalah. Jadi yang kedua itu adalah Ruby adalah kucing, maka konklusi atau kesimpulannya Ruby adalah hewan. Selanjutnya kita lakukan pembuktian validnya. Nah, dari premis pertama tadi kan kita tahu kalau X itu kucing, ya berarti X itu adalah hewan, yang berarti Ruby itu kucing, ya berarti Ruby adalah hewan juga. Jadi yang keempat itu dari premis nomor yang ketiga dan yang kedua kita lakukan modus ponens, di mana seperti yang kita tahu modus ponens itu kan P implikasi Q turunannya P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Jadi kalau dari nomor 3 itu seperti itu, maka berarti hasilnya Ruby adalah hewan atau HR tadi. Jadi ini adalah valid karena premis 2 memang menyatakan Ruby kucing. Jadi secara logis harus disimpulkan bahwa Ruby itu ya hewan. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di mana kalimatnya semua burung bisa bertelur, ada seekor burung, maka kesimpulannya ada hewan yang bisa bertelur. Simbolisasinya PX, X itu burung, TX, X telur. Jadi kita ubah ke premisnya yang pertama, karena kalimat yang pertama itu kita menggunakan kata semua, berarti
Ini adalah kuantor universal, semua burung bisa bertelur. Dan yang kedua, ada seekor burung, karena ada itu adalah menunjukkan beberapa, berarti ini kita menggunakan kuantor kuantor eksistensial. Konklusinya juga kuantor eksistensial, yaitu ada hewan yang bisa bertelur. Selanjutnya kita lakukan pembuktian valid. Nah, dari premis yang nomor kedua tadi, kita lakukan existential instantiation. Kita ambil konstanta baru. Jadi, kita ambil konstanta baru yaitu C. Jadi C ini adalah burung. Baru yang selanjutnya dari nomor 1 itu kita lakukan universal instantiation. Karena ini semua burung bisa bertelur itu berlaku untuk semua objek, karena tadi kita udah ngambil konstanta baru yaitu C. Jadi si C ini juga bisa bertelur, karena burung ini juga bisa bertelur. Selanjutnya dari nomor 4 dan nomor 3 kita lakukan modus ponens. Maka hasilnya juga seperti itu. Lalu selanjutnya ada existential generalization, yaitu kalau C bisa bertelur, maka pasti sesuatu juga bisa bertelur. Itu kan tadi kesimpulannya berarti valid, karena semua aturan inferensi yang kita gunakan tersebut valid, yang berarti argumennya juga valid. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ketiga, di mana kalimatnya semua tanaman membutuhkan cahaya matahari, mawar adalah tanaman, maka kesimpulannya mawar membutuhkan cahaya matahari. Simbolisasinya TXX adalah tanaman, CXX membutuhkan cahaya matahari, dan konstantanya itu M untuk mawar. Selanjutnya kita ubah ke premis. Premis yang pertama, karena kita menggunakan kata semua, berarti ini adalah kuantor universal dengan menggunakan huruf A terbalik. Jadi semua tanaman membutuhkan cahaya matahari, dan yang kedua, mawar adalah tanaman. Kita menggunakan konstanta M tadi, dan konklusi atau kesimpulannya adalah mawar membutuhkan cahaya matahari. Selanjutnya kita lakukan pembuktian valid. Dari premis yang pertama kita lakukan universal instantiation. Jadi karena mawar itu adalah tanaman, ya otomatis mawar membutuhkan cahaya matahari. Selanjutnya dari premis yang kedua dan yang ketiga kita lakukan modus ponens, dan hasilnya mawar membutuhkan cahaya matahari, dan itu valid karena CM-nya itu berhasil kita turunkan. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai logika predikat. Semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian mengerti. Terima kasih.